Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar. Di sini saya selaku guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Karangrayong, dan di sini saya juga selaku mahasiswa PPG Batch 1 di UIN Salatiga tahun 2024. Di sini saya akan melakukan ujian UKIN yang bertema berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum materi pendidikan agama Islam dimulai, mohon untuk di bawah meja atau di bawah kursi bila ada sampah mohon dibersihkan terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran bisa nyaman. Apakah sudah bersih? Sudah. Sebelum materi pendidikan agama Islam dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan doa tadi bisa pembelajaran kita bisa lancar sampai akhir, dari awal sampai akhir, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk kebiasaan di sekolah kita ini, sebelum kegiatan pembelajaran kita dibiasakan untuk menyanyikan Indonesia Raya. Silakan yang bertugas menjadi Brigjen untuk mempersiapkan diri. Mohon para siswa-siswi untuk berdiri. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya. Cukup sekian, mohon para siswa-siswi untuk duduk kembali. Terima kasih atas kerjasamanya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon bisa untuk kondusif dan mohon untuk diperhatikan. Untuk materi pendidikan agama Islam ini nanti saya akan menyampaikan tentang bertema berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, adapun untuk tujuan-tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah
peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Maidah dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja dengan fasih dan lancar sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua yaitu adalah peserta didik dapat menganalisis hukum tajwid Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang nomor 3 yang terakhir yaitu adalah peserta didik dapat menerapkan sikap berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Itu. Maka untuk tujuan-tujuan pembelajaran ini nanti mohon biar bisa tercapai dengan kriteria ketercapaiannya. Mohon untuk siswa nanti untuk diperhatikan materi-materi yang saya sampaikan itu ya. Ini sebelum materi ke inti saya akan memberikan seperti pertanyaan awal, seberapa paham kalian untuk mengetahui materi atau kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Itu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti silakan yang mau menjawab, siapa, boleh perempuan, boleh laki-laki, bebas. Ini saya beri untuk kebebasan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Yaitu adalah pertanyaan awal yang saya sampaikan, mengapa membaca Al-Quran secara rutin itu dapat meningkatkan etos kerja dan motivasi untuk berkompetensi dalam kebaikan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oh, Arsa, silakan Arsa. 1. Membangun kedekatan spiritual. Membaca Al-Quran adalah bentuk ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Kedekatan spiritual ini dapat memberikan ketenangan hati, kebahagiaan, dan kepuasan batin yang berkontribusi pada peningkatan semangat untuk bekerja dengan ikhlas dan penuh bertanggung jawab. 2. Petunjuk hidup yang jelas. Al-Quran memberikan panduan dan nilai-nilai yang mendorong seseorang untuk berusaha berbuat baik. Ayat-ayat seperti fastibul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memotivasi umat Islam untuk selalu mengembangkan diri, mengoptimalkan potensi, dan bekerja keras demi mencapai tujuan hidup yang mulia. Oh ya, terima kasih. Untuk jawaban dari Mas Arsa ini tentang kita dalam membaca Al-Quran itu ada apa? Ada hikmahnya, ada manfaatnya. Ketika kita membaca Al-Quran itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga mendapatkan manfaatnya, yaitu adalah mengetahui isi kandungan dalam Quran tersebut, karena kitab suci Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam Al-Quran tersebut itu ada tentang isi kandungan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang terkait dengan berkompetensi dalam kebaikan. Quran surat tersebut ya juga terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu ya. Tuh. Oh, ini nanti saya akan menyampaikan materi secara singkat dan jelas. Ini bisa kamu lihat di layar. Sebelum menunggu ini saya mau mengabsen terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Gitu. Nanti untuk absennya saya berikan link. Nanti bisa kamu absen di link tersebut. Linknya nanti saya share di grup WA itu ya.
Nanti setelah selesai pelajaran nanti saya cek, bagi yang belum mengisi segera mengisi, saya beri waktu sampai jam 10 itu ya. Untuk materi bab pertama yaitu kajian Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Ini nanti pengertiannya berkompetisi dalam kebaikan adalah cara yang sangat positif untuk mendorong diri sendiri dan orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Karena ini tidak hanya memacu semangat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai yang membangun komunitas dan hubungan yang lebih baik. Untuk materi berkompetensi dalam kebaikan ini ada beberapa yang saya sampaikan. Masalah-masalah yang pertama, nanti apa pengertian berkompetensi dalam kebaikan. Dan nomor 2, Quran surat apa yang menjelaskan terkait dengan berkompetensi dalam kebaikan. Ini semua akan Bapak jelaskan secara singkat, gitu ya. Untuk pengertian berkompetensi dalam kebaikan dalam bahasa Arab yaitu adalah fastabiqul khairat, yang artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Dalam arti berlomba-lomba kebaikan itu bisa dilakukan seperti di dunia, itu adalah berkompetensi atau berlomba seperti berkompetensi pidato atau berkompetensi dalam bidang olahraga. Itu salah satu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, dalam ilmu agama berlomba-lomba dalam kebaikan yang salah satunya ketika kita dalam menjalankan kewajiban sholat, kita diusahakan bersolat berjamaah, karena sholat berjamaah itu adalah pahalanya 27 pahala atau 27 derajat. Pahalanya sampai 27 yang sholat jamaah. Sedangkan yang sholat sendiri itu pahalanya hanya 1. Makanya kita berlomba-lomba untuk menjalankan ibadah dengan baik, gitu ya. Yang kedua, Quran surah apa yang menjelaskan terkait dengan berkompetensi dalam kebaikan. Itu adalah Quran surahnya adalah Quran surah Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum amma ja'akanal haq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 48. Suratnya ya ini ada hukum tajwidnya. Nanti biar kita bisa membaca dengan banyak surat, ini saya bagikan Quran surat sesuai juz-juznya. Nanti silahkan dibaca sendiri-sendiri. Nanti saya tunjuk untuk membacakan Quran surat yang dibacanya itu ya. Silakan. Ini saya bagikan. Ini sudah saya bagi kelompok. Yang pertama yaitu adalah kelompok awal, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Ini sudah saya bagi-bagi sesuai dengan kelompok-kelompoknya ya, karena saya sudah mengetahui seberapa kemampuan kalian. Ini saya bagi-bagi itu ya, nanti biar membantu temannya. Sudah cukup ya? Cukup. Untuk membaca Al-Quran ini mohon ditutup terlebih dahulu
waktu untuk membaca sudah cukup. Ini saya mau menunjuk salah satu siswa untuk membacakan surah Al-Quran yang tadi sudah dibacanya. Untuk mengetahui seberapa pengetahuan kalian dalam membaca Quran surat yang kamu baca yang sudah saya bagikan sesuai dengan juz-juznya itu ya. Untuk ini namanya siapa? Muhammad Rizky, silakan baca. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky. Saya akan membacakan surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfirullahi man yasha wa yaghfiru liman yasha. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'kulu riba al-afa mudha'afa. Sudah. Yang sebelahnya dibaca sebisa yang kamu baca. Sudah cukup. Ya, bisa diakhiri. Cukup sekian. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kelompoknya sudah saya tunjuk salah satu untuk membaca. Untuk selanjutnya ini terkait materi berkompetensi dalam kebaikan. Ini saya mohon setiap kelompok untuk membuat PPT atau PowerPoint satu lembar saja, satu slide untuk menyampaikan salah satu contoh berkompetensi dalam kebaikan itu apa saja, gitu ya. Boleh di bidang olahraga, bidang agama maupun di manapun, baik di sekolah, salah satunya di sekolah ya. Salah satu untuk berangkat lebih aktif, berangkat lebih rajin itu bisa, itu ya. Silakan membuat PPT. Untuk tambahan literasi atau materi-materi bisa kamu barcode di link tersebut untuk menambah materi sebagai membuat PPT atau PowerPoint, gitu ya. Saya beri waktu 20 menit cukup untuk membuat PPT. Silakan dimulai. Cukup ya? Ya, cukup. Untuk ini yang sudah mengerjakan, yang untuk siap maju, apakah ingin saya tunjuk atau ingin mengajukan sendiri? Mengajukan sendiri. Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok 4. Ya, kelompok 4, silakan. Hadap ke timur. Mohon disimak, nak. Ini teman kalian mau mempresentasikan hasil PPT-nya tentang berkompetensi dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafirin. Dan saya Dini Adelia Julianti. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang manfaat bersedekah.
Sedekah merupakan salah satu contoh dari berkompetisi dalam kebaikan. Manfaat dari sedekah ada banyak sekali. Berikut ini adalah contoh dari manfaat sedekah. Yang pertama, menumbuhkan rasa kemanusiaan. Sedekah membantu mengembangkan rasa empati dan kepekaan terhadap orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya, ada pahala dan berkah. Dalam berbagai agama, sedekah dianggap sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala dan berkah. Ketiga, mengurangi kegelisahan. Memberikan sedekah dapat mengurangi kegelisahan dan kekhawatiran seseorang terhadap masalah finansial. Yang keempat adalah memperoleh keberuntungan. Beberapa budaya percaya bahwa bersedekah dapat membawa keberuntungan pada diri kita sendiri. Yang kelima adalah mengurangi kegelisahan. Memberikan sedekah dapat mengurangi kegelisahan dan kekhawatiran seseorang terhadap masalah atau hal tertentu. Sekian dari presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Pariski Sebastian. Saya ingin bertanya, apa dampak positif dari memiliki etos kerja yang tinggi dalam kehidupan dunia dan akhirat? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mas Pariski. Memiliki etos kerja yang tinggi membawa dampak positif yang signifikan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Salah satunya, dampak positif dalam kehidupan dunia. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kualitas kerja. Etos kerja yang tinggi mendorong seseorang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan hasil terbaik. Ini akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Selanjutnya dapat juga mencapai kesuksesan karir dan rezeki yang berkah. Seseorang yang memiliki etos kerja yang baik cenderung lebih mudah mencapai kesuksesan dalam karir. Dedikasi, disiplin, dan kerja keras membuka peluang untuk meraih pencapaian yang lebih tinggi serta mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Selanjutnya, membangun reputasi dan kepercayaan. Orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan jujur akan mendapatkan kepercayaan dari atasan, rekan kerja, dan juga klien. Reputasi yang baik akan membawa dampak positif dalam hubungan profesional maupun pribadi. Selanjutnya ada dampak positif dalam kehidupan akhirat. Yang pertama, pekerjaan sebagai bentuk ibadah. Dalam Islam, bekerja dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariah merupakan bentuk ibadah. Oleh karena itu, pekerjaan yang dilakukan dengan etos kerja tinggi akan mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga dapat meraih keberkahan dalam hidup. Etos kerja yang baik, terutama ketika dilakukan dengan jujur dan juga ikhlas, dapat membawa keberkahan dalam hidup. Keberkahan ini tidak hanya berwujud materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin. Selanjutnya juga dapat memperbanyak amal soleh. Seseorang yang bekerja keras dan memanfaatkan hasil pekerjaannya untuk kebaikan, seperti membantu orang lain atau bersedekah, akan memperbanyak amal soleh yang menjadi bekal untuk akhirat. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang normalisasi kompetensi dalam kebaikan, kita akan menyampaikan Quran surah dengan hukum tajwid ya. Mohon ditunggu. Kandungan ilmu tajwid Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama wa'an ngezal itu adalah materi satu pembacaan ihfa. Yang selanjutnya alna ilai itu adalah mat wajib mutasil. Kitabnya itu adalah pembacaan matematik.
Yang selanjutnya itu walat tatabi itu adalah hukum bacaan matobi. Ya, sedangkan untuk yang berwarna merah seperti waang zal na non mati ketemu za itu adalah hukum bacaan eva. Terusan fahkum bainahum itu adalah hukum bacaan eva safawi. Itu ya. Karena apa? Eva safawi itu adalah ada mim sukun ketemu huruf ba. Itu adalah hukum bacaan eva safawi. Jelas ya? Jelas. Untuk hukum-hukum bacaan bisa dipahami karena ini materi di SMP sudah disampaikan juga tentang ilmu tajwid, bahkan di SD juga dikenalkan ilmu tajwid. Insya Allah untuk jenjang SMA ini bisa paham semua, itu ya. Ini untuk yang terakhir tentang penerapan dalam berkompetensi dalam kebaikan. Kemarin anak-anak sudah saya beri informasi untuk membawa kertas marmer, kertas marmer atau kertas manila untuk itu, dan membawa seperti gambar-gambar tentang berkompetensi dalam kebaikan. Silakan nanti bisa ditempel di sini, kemudian diberi deskripsi atau tulisan atau paparannya secara singkat saja. Nanti bisa kamu jelaskan di depan, itu ya. Silakan, ya silakan. Saya beri waktu 20 menit cukup untuk mendeskripsikan gambar yang sudah kamu bawa. Ya silakan dimulai. Ya cukup. Ya cukup. Silakan kelompok. Ini sudah cukup ya? Ya, sudah cukup ya. Silakan kelompok yang ingin merepresentasikan siapa terkait dengan gambarnya. Oh, kelompoknya Anissa. Oh, silakan saya maju lah. Mic-nya mana? Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan mengenai materi berkompetisi dalam kebaikan yang diimplementasikan ke dalam nilai dalam Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan saya Inggit Nurlevianti dan teman saya Anissa Nuri Ramadhani. Jadi yang pertama adalah contoh sila yang ke-1. Berikut adalah gambarnya. Contohnya yaitu 1. Menghormati saudara, teman, guru, sampai tetangga yang beda agama. Yang kedua, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Yang ketiga adalah menghormati dan menghargai hari besar keagamaan saudara, teman yang berbeda agama. Kemudian selanjutnya adalah contoh sila yang kedua. Yang pertama adalah tidak mengejek atau mencela sesama teman. Yang kedua, membantu dan menghormati orang tua. Yang ketiga adalah berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan di sekolah atau masyarakat. Berikut adalah contoh dari gambar pengamalan sila kedua. Kemudian adalah contoh sila ketiga. Yang pertama, selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Yang kedua, menjadi perwakilan sekolah saat mengikuti lomba atau acara. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kerja bakti RT atau RW. Selanjutnya adalah pengamalan sila keempat. Yang pertama, setiap masalah keluarga diselesaikan dengan musyawarah. Yang kedua,
harus dirundingkan bersama dan tidak main hakim sendiri. Yang ketiga, saat melakukan kerja kelompok harus dikerjakan bersama. Kemudian adalah pengamalan sila kelima. Yang pertama, bersikap adil kepada sesama teman tanpa membedakan agama. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Yang ketiga adalah memberikan bantuan kepada teman yang sedang kesusahan. Nah, tadi adalah sesi dari materi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya Mohon atau diam. diskusi lebih lanjut, kami persilahkan. Silakan yang mau bertanya untuk Oke, ya silakan. Bagaimana cara kita memastikan bahwa setiap usaha dan pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam? Jadi, cara kita untuk memastikan bahwa setiap usaha dan pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah yang pertama, niat yang baik dan ikhlas. Setiap usaha yang kita lakukan dengan niat baik dan ikhlas akan kembali kepada diri kita sendiri dengan hal yang baik pula. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Yang kedua adalah menghindari hal-hal haram. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi aktivitas yang dilarang seperti praktik riba, penipuan, judi, atau bisnis yang berhubungan dengan produk haram seperti alkohol dan narkoba. Yang ketiga adalah mengutamakan kejujuran dan etika. Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam bekerja dan berbisnis, berperilaku jujur dan adil, serta tidak menipu atau mengurangi hak orang lain, merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam yang luhur. Yang keempat adalah memenuhi hak-hak pekerja dan mitra pekerja. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering, yang menunjukkan pentingnya penghargaan terhadap orang lain. Dalam Islam, hak-hak pekerja dan orang-orang yang bekerja dengan kita harus dipenuhi dengan adil. Yang kelima atau yang terakhir adalah mengatur waktu untuk ibadah. Usaha dan pekerjaan jangan sampai menghalangi kita dari melaksanakan kewajiban agama seperti sholat. Atur waktu kerja sedemikian rupa agar tidak mengabaikan waktu sholat dan ibadah lainnya. Apakah audiens puas? Apakah ada pertanyaan lain lagi? Tidak ada. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan untuk yang bertanya dan menjawab. Ya. Biar kita tidak ngantuk, kita semangat pagi ya. Iya. Nanti untuk semangat pagi sudah hafal? Sudah. Nanti ketika saya semangat pagi nanti dijawab pagi itu ya, luar biasa dan seterusnya. Tuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tadi yang dipresentasikan oleh teman kalian dari kelompoknya Anissa itu terkait berkompetensi dalam kebaikan dalam mengamalkan Pancasila, gitu ya. Tadi sudah disampaikan tentang sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila-sila tersebut itu harus kita amalkan. Karena di dalam sila tersebut ya juga ada dalam berkompetensi dalam ilmu di dunia dan di dalam akhirat juga, gitu ya. Dan untuk yang sila pertama ini saya beri contoh, sila ketuhanan yang Maha Esa tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Anissa. Kita harus menjaga
kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu adalah saling bertoleransi atau bermusyawarah ketika ada persoalan untuk saling berkomunikasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan ketika ada masalah-masalah kita bicara dengan sopan dan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar. Seperti itu ya. Ini sudah saya berikan umpan balik terkait materi yang dipresentasikan oleh kelompok kamu yang bernama Anissa. Untuk materi ini apakah ada pertanyaan terkait materi-materi yang belum jelas? Bisa ditanyakan. Sudah cukup ya? Cukup. Untuk asesmen nanti kalian saya beri soal, nanti bisa kamu barcode, saya berikan link, nanti linknya saya sampaikan di ketua kelas, nanti ketua kelas untuk menyampaikan di grup kelas itu ya. Ya. Nah, nanti untuk besok langsung saya nilai gitu ya. Untuk semuanya, bagi yang tidak mengerjakan nanti saya berikan soal susulan atau remedi gitu ya. Usahakan dikerjakan semua. Tuh, linknya nanti saya sampaikan ke ketua kelas biar disampaikan ke grup kelas. Untuk ini ada yang mau menyimpulkan materi berkompetensi dalam kebaikan? Saya. Oh ya, silakan. Ini silakan bawa mic-nya. Mic-nya banyak ini. Perkenalkan, nama saya Mukaroma. Saya akan memberikan kesimpulan materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama yaitu kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Islam mendorong umatnya untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kompetisi ini bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk memperbanyak amal saleh dan meningkatkan kualitas diri dalam beribadah serta berbuat baik kepada sesama. Yang kedua yaitu etos kerja dalam Islam. Etos kerja dalam Islam mencangkup bekerja dengan sungguh-sungguh atau itqan, kejujuran, tanggung jawab, dan ikhlas. Yang ketiga, hubungan antara kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kompetisi dalam kebaikan memperkuat etos kerja karena mendorong seseorang untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal. Yang keempat, dampak positif bagi pribadi dan masyarakat. Ketika umat Islam berlomba dalam kebaikan dan memiliki etos kerja yang baik, hal ini akan berdampak positif tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat. Yang kelima, bersyukur dan berdoa. Setelah berusaha dan berkompetisi dalam kebaikan, umat Islam dianjurkan untuk selalu bersyukur atas pencapaian dan bertawakal kepada Allah, menyadari bahwa segala keberhasilan datang darinya. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Kesimpulan yang disampaikan oleh temanmu itu ketika kita dalam mendapatkan kesempatan apapun kita harus menjalaninya. Jangan sampai kamu tunda-tunda. Kenapa? Kesempatan itu datangnya satu kali, tidak berulang-ulang kali. Makanya ketika kamu disuruh apapun dalam hal-hal yang baik, silakan dilakukan. Jangan kamu tunda-tunda. Seperti itu ya. Untuk pertemuan berikutnya silakan materi-materi yang saya sampaikan di link tadi untuk dibaca-baca lagi karena link tersebut materinya sudah cukup banyak kamu pahami. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya sampaikan lagi tentang etos kerja dan Quran surat At-Taubah gitu ya, secara mendalam gitu. Sebelum saya akhiri, cukup sekian dengan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan.